atau bersaudara dalam pengertian politik dengan PD itu akan jauh lebih menguat. Kesimpulan bahwa ini kawan lebih baik, kawan ini kastanya lebih baik dari saudara tidak. Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut hubungan Partai Gerindra dan PDIP seperti kakak dan adik. Deddy menilai Prabowo menempatkan PDIP pada posisi spesial. Deddy menilai pernyataan Prabowo merupakan sinyal yang menandakan PDIP dan Gerindra memiliki hubungan psikologis. Terlebih, Prabowo pernah menjadi cawapres dari Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Secara historis, lanjut Deddy, PDIP memang sudah jauh lebih lama berdiri sebagai partai politik dibandingkan dengan Gerindra. Jadi saya kira itu hanya sinyal-sinyal yang ingin ditunjukkan Pak Prabowo bahwa PDI Perjuangan punya hubungan psikologis juga dengan Gerindra, karena dulu ketika awal berdirinya Gerindra kan Pak Prabowo menjadi wakil Ibu Mega tahun 2009. Saya kira itu sesuatu yang normatif aja sih kalau menurut saya. Ingin menunjukkan sebenarnya bahwa Gerindra dan PDIP ini dekat atau? Ya, kita sebenarnya dengan semua partai dekat ya, tapi pernyataan Pak Presiden itu kan cuma untuk menunjukkan bahwa memang beliau menempatkan PDI Perjuangan pada posisi yang spesial di pikiran beliau, kan seperti itu. Sebelumnya saudara, saat memberikan sambutan peluncuran program 80.000 koperasi desa di Klaten, Jawa Tengah, Presiden Prabowo Subianto menyebut PDI Perjuangan dan Partai Gerindra adalah kakak adik. Saat menyapa Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR Puan Maharani, Prabowo awalnya mengatakan hormatnya pada Bung Karno. Setelah itu, Presiden Prabowo mengatakan PDI Perjuangan dan Gerindra adalah kakak adik, meski PDIP berada di luar pemerintah. Namun kata Prabowo, PDIP adalah sedulur alias saudara. Sebenarnya PDIP sama Gerindra ini kakak adik ini kira-kira. Tapi benar, kita ini karena apa ya? Demokrasi kita kan diajarkan oleh negara Barat, jadi nggak boleh koalisi satu itu memang benar. Harus ada yang di luar, ya kan? Ngoreksi kita gitu, ngoreksi. Tapi ya sedulur, ya kan? Sementara itu, saudara, Presiden ke-7 RI Jokowi mengaku belum diminta Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, untuk menduduki posisi Dewan Pembina Partai yang kini berlogo gajah tersebut, saudara. Saat ditanyakan kembali apakah tawaran tersebut datang dari Kaisang, Jokowi meminta awak media untuk bertanya langsung ke PSI. Pendukungan penuh. Apakah sudah ada KTA? Dukung penuh. Jelas kan, dukung penuh kan jelas. Full mendukung. Artinya full penuh memberikan dukungan. Kalau full mendukung artinya ya harus bekerja keras. Tapi Pak, kalau diminta Pak, kalau menjadi Dewan Pembina, kalau menjadi Dewan Pembina apakah Bapak? Ditanyakan ke PSI. Pak, kalau diminta partai lain untuk bekerja juga gimana Pak? Kalau diminta bekerja oleh partai lain juga Pak? Wah ya saya bekerja ya semua kalau minta saya bekerja. Sudah diminta Mas Kaisang belum Pak? Di mana? Untuk dari Dewan Pembina ke PSI. Belum. Tawaran menjadi Dewan Pembina dari Mas Kaisang? Tanyakan ke PSI. Presiden Prabowo Subianto mewanti-wanti partai politik lain dengan adanya Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Apalagi saat ini PSI mengganti logo mereka dengan lambang gajah. Prabowo mengaku heran dan memuji kerja PSI dengan mengubah logo dari mawar menjadi gajah. Menurutnya, sejak dulu ia sangat menyukai dan menyayangi gajah. Jadi PSI ini kok bisa membaca isi hatinya Presiden Republik Indonesia. Ini saya tidak ngarang, banyak yang dekat sama saya tahu betapa salah satu binatang yang paling saya sayang adalah gajah.
Sebelumnya, saat berpidato di Kongres PSI, Presiden ke-7 RI Joko Widodo secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap PSI. Jokowi berkomitmen akan bekerja keras untuk PSI. Oleh sebab itu, saya akan full mendukung PSI. Oleh sebab itu, saya akan bekerja keras untuk PSI. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menyebut terpilihnya putra Jokowi Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI menunjukkan bahwa PSI telah berubah jadi partai yang mengusung dinasti politik. Bahkan mereka lebih ekstrim masuk pada paham isme seorang tokoh. Dan itu kan terbukti dengan fakta-fakta empiris bagaimana kontroversi seorang Kaisang lalu kemudian tiba-tiba karena menjadi anak presiden lalu menjadi seorang ketua umum ketika baru 3 hari menjadi KTA, nggak pernah ada di partai lain. Lalu kemudian kalau kita lihat juga bagaimana terpilihnya kembali, lalu kemudian istilah yang diungkapkan langsung oleh Jeffrey Giovanni bahwa kalau nggak ada Pak Jokowi atau darahnya, itu kita tutup saja, kira-kira seperti itu. Apakah sosok Jokowi bisa membuat PSI jadi partai besar seperti janji ketua umumnya Kaisang Pangarep? Waktu yang akan menentukan. Tim Liputan, Kompas TV. Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku sama sekali tidak berniat untuk menyindir PSI yang mengganti logonya dari mawar menjadi gajah. Klarifikasi itu disampaikan Dasko usai pernyataannya dalam acara Kongres Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional pada Sabtu 19 Juli lalu jadi sorotan. Dasko mengklaim pernyataannya itu sebenarnya hanya candaan ringan saja. Kita kan sebenarnya kan itu candaan ringan internal di Gekraf. Kebetulan saya ketua dan penasehatnya. Saya ya nggak ada niat sama sekali sindir menyindir. Saya hubungan dengan PSI juga cukup dekat saya pikir, dan saya pikir juga nggak ada yang merasa kesindir ya begitu. Oh, artinya itu candaan buat PSI ya Bang? Saya bercanda di Gekraf gitu loh, ya kan, karena Gekraf ini kan kreatif gitu loh. Saya pikir wah ini saking kreatifnya jangan-jangan merubah logo juga kan gitu. Dan saudara, kalau kita lihat ini tekad Jokowi untuk mendukung penuh PSI tidak dibarengi dengan kepastian posisinya yang secara struktural berada di tubuh partai yang nyatanya dipimpin oleh anak bungsunya ini saudara, yaitu Kaisang Pangarep. Lalu apakah dukungan Jokowi ini bisa jadi magnet bagi PSI untuk menarik simpatisan dan juga partai politik lain untuk menjadi kawan? Dan bagaimana pula membaca sikap politik dari Prabowo dan juga Gerindra terhadap PSI dan juga Jokowi? Apakah akan menjadi kawan atau justru saingan di 2029 nanti? Kita membahasnya bersama dengan juru bicara PSI, Mas Ali Muthahirin, dan juga analis politik yang juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Bang Ray Rangkuti. Selamat petang, Mas Ali. Selamat petang, Bang Ray. Ya, selamat petang. Saya ke Mas Ali dulu nih. Jokowi mendukung tapi belum pasti masuk struktural PSI. Emang benar ya ini sampai saat ini belum masuk struktural? Ya, terima kasih. Selamat petang semuanya. Bahwa sampai hari ini selesai kongres kemarin, memang secara definitif Bapak Jokowi belum resmi masuk sebagai struktur partai, apakah di Dewan Pembina atau yang lain. Tapi menurut kami sebagai kader PSI seluruh Indonesia, ketika beliau memberikan spirit perjuangannya di nasihat kebangsaan, di pembukaan kongres, itu memberi semangat bagi kami bahwa sudah ada ikatan batin bagi kader PSI seluruh Indonesia dengan Bapak Jokowi, sehingga itu penting bagi kami untuk memperkuat semangat kami, semangat perjuangan kami. Bergabung atau tidaknya Pak Jokowi itu bagi kami cukup ketika beliau sudah mendeklarasikan 2 kalimat yang menurut kami bahkan sebagian peserta kongres sampai meneteskan air mata ketika beliau mengatakan full mendukung PSI dan bekerja keras untuk PSI. Itu bagi kami cukup. Jadi tidak masalah ya? Bahwa Bapak Jokowi full
mendukung kami itu bagi kami cukup. Soal beliau nanti bergabung apa tidak, tentu kami sangat bersyukur kalau beliau bergabung, tapi tentu keputusan akhir adalah ada di beliau begitu. Oke, jadi tidak ada soal, yang penting dapat dukungan meski tidak masuk dalam struktural PSI. Bung Rey melihatnya ataupun menilainya seperti apa? Ini 100% mendukung atau masih setengah-setengah kalau tidak masuk dalam struktural PSI? Kalau mendukung udah pasti 100% mendukung ya, sampai Pak Jokowi kemudian nanti berlabuh ke partai politik yang lain. Jadi selama Pak Jokowi tidak berlabuh ke partai politik manapun, ya konsentrasinya adalah membesarkan PSI, meskipun tidak harus masuk ke dalam struktur PSI. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak masuk ke dalam struktur PSI saja? Saya kira ada dua pertimbangannya ya. Pertama, pertimbangan citra, dan yang kedua adalah pertimbangan strategi gitu ya. Pertimbangan citra itu, kalau misalnya pada akhirnya Pak Jokowi berlabuh ke PSI, dalam struktur apapun di PSI, itu justru akan membuat nama PSI agak tercoreng. Kalau mereka mengubah tagline dari partai solidaritas apa begitu menjadi partai super terbuka gitu, tetapi anak dan ayah bercokol di dalamnya, itu sedikit banget akan menciderai citra yang mereka bangun ya. Nah itu menurut saya itu perlu dipikirkan oleh mereka. Bisa-bisa jadi nanti akan jadi bahan olok-olok publik ya, yang merasa apa namanya itu ya, tagline partai terbuka ya, partai anti dinasti gitu ya, kali pertama dalam sejarah partai politik melakukan one man one vote di dalam pemilihannya, macam-macam dan sebagainya. Jadi citranya akan terganggu. Oke, citranya akan terganggu begitu menurut Anda, Bung Rey ya. Nah, kalau kita lihat dalam kongres PSI kemarin, yang kedua adalah soal strategi. Strateginya apa? Strateginya ini kan bagaimana mengawal posisi politik anak-anaknya dan juga menantunya. Jadi kalau cuma semua berkumpul di PSI kan terlalu sedikit. Oleh karena itu mungkin perlu kekuatan lain yang mungkin bisa dihimpun oleh Pak Jokowi untuk mengawal politik keluarganya Pak Jokowi, baik anaknya Gibran sebagai wakil presiden maupun menantunya Bobi di Sumatera Utara gitu. Nah, oleh karena itu mungkin Pak Jokowi bisa saja menarik kekuatan dari luar, artinya membagi waktu dengan kekuatan di luar. Nah, itu mungkin pilihannya. Oleh karena itu mungkin nggak akan masuk ke PSI jika ada partai politik yang mungkin menempatkan Pak Jokowi pada posisi strategis di partainya gitu. Oke, nah, menempatkan Pak Jokowi di posisi strategisnya ya, Bung Rey ya. Ini aku ingin tanyakan ke Bung Ali ini, Mas Ali. Mas Ali, nanti posisi strategis dari PSI sendiri apakah memang sejauh ini sudah menyiapkan gitu posisi strategis untuk Jokowi kalau nanti Jokowi nanti akan masuk dalam struktural PSI? Karena kalau kita lihat tidak hanya Joko Widodo begitu yang memberikan dukungannya, Presiden Prabowo juga memberikan dukungannya nih untuk PSI pada kongres kemarin. Ya. Terima kasih, tapi bagi kami yang pertama yang harus kami respon adalah bahwa ini bukan soal mencoreng citra partai apa tidak, tapi perjalanan partai ini memerlukan gerakan-gerakan baru, strategi-strategi baru. Selama perjalanan PSI 10 tahun ke belakang ini, maka di momen kongres pertama itulah yang kemudian kita sebut dengan rebranding PSI itu. Tentu dengan masuknya beliau tidak hanya tidak mencoreng partai kami, tapi memperkuat langkah kami, memperkuat perjuangan kami, karena semangat perjuangan dan pengabdian Pak Jokowi itulah yang ingin kami tularkan ke kader-kader PSI seluruh Indonesia. Dan tentu keberhasilan beliau dalam memimpin negara ini dipilih oleh masyarakat dengan kepercayaan yang begitu besar ke beliau selama 10 tahun, maka ini menjadi semangat bagi kami, bukan soal mencitra, tapi ini memperbaiki dan memperkuat citra kami di partai politiknya. Kedua, soal posisi, tentu kalau beliau berkenan, maka ada posisi terbaik yang ingin kami sediakan, tentu di Dewan Pembina yang kemarin hasil kongres adalah mengamanatkan struktur Dewan Pembina yang diisi oleh Ketua Umum, Sekjen, dan Dewan Pendiri serta perwakilan DPW itu yang nanti akan menggodok siapa Dewan Pembina yang akan disusun dan de facto de jure menjadi Dewan Pembina di Partai PSI. Nah, ke depan juga begitu, bahwa soal beliau nanti bergabung apa tidak, saya sampaikan di awal tadi bahwa semangatnya sudah ditularkan kepada kader-kader kami di PSI. Soal nanti kapan beliau akan bergabung, itu akan kami serahkan kepada beliau begitu. Yang jelas pernyataan Joko Widodo sudah pasti ya, mendukung penuh PSI begitu. Nah, Bung Rey, yang menarik adalah kalau kita lihat pada saat Kongres PSI ini tidak hanya dukungan dari Presiden ke-7 Joko Widodo begitu, tapi Prabowo juga menyampaikan dukungan
perjuangannya, menyatakan bahwa gajah itu adalah hewan kesayangan saya. Tapi di sisi lain, keesokan harinya Prabowo juga menyatakan bahwa PDIP ini adalah kakak adik begitu dengan Gerindra. Anda membaca posisi pernyataan dari dua pernyataan Presiden Prabowo ini seperti apa? Ya, satu basa-basi tentu saja kan. Masa di depan kader-kader PSI Pak Prabowo mengatakan PDI kawan saya loh, kan enggak. Pasti lebih muji-muji ya gajah apa dan sebagainya gitu ya. Meskipun yang dikasih bintang 4 bajunya itu adalah kucing ya, bukan gajah ya. Nah, jadi itu aja udah agak kontradiktif ya. Memang binatang kesayangan Pak Prabowo itu gajah, tapi kucing lah yang dikasih baju dengan bintang 4 kan, gitu misalnya gitu. Lalu biasanya mengatakan saya kakak adik gitu. Nah, jadi kalau dengan PDI Perjuangan gitu. Jadi kalau kita buat dalam bahasa yang simple, ya tentu PSI itu kawan, ya kan. Tapi PDI Perjuangan itu saudara kata Pak Prabowo. Nah, tinggal di ini aja. Dilihat aja dalam konteks sosial. Dalam konteks sosial itu kawan apakah lebih penting dari saudara? Nah, itu dia kan. Jadi kalau PSI itu kawan, nah tapi PDIPRI itu adalah saudara. Nah, di dalam tradisi kita ya saudara tentu jauh lebih diutamakan daripada kawan. Ini apakah bisa dibaca Prabowo lebih nyaman dekat ke PDIP karena lebih dianggap saudara ketimbang PSI yang kata Anda ini kawan? Ya, ada dua pertimbangan, dan pertimbangan historis dan pertimbangan masa depan. Pertimbangan historis ya jelas, yang memperkenalkan Pak Prabowo ke Pak Jokowi juga adalah Ibu Mega. Jembatannya itu Ibu Mega. Pak Prabowo belum tentu mau ketemu dengan Pak Jokowi kalau tidak jembatannya oleh Ibu Mega. Jadi hubungan itu nggak mungkin dihapus begitu saja oleh Pak Prabowo. Dan membawa Pak Prabowo dari Jordania ke Indonesia juga adalah Ibu Mega. Bahkan Ibu Mega kemudian menempatkan Pak Prabowo sebagai wakil presidennya dikala semua kecaman orang terhadap Pak Prabowo itu masih menumpuk ya kan. Dan itu juga nggak mungkin bisa dilupakan oleh Pak Prabowo. Oleh karena itulah bagi Pak Prabowo, PDI itu adalah saudara, lebih dari sekedar teman. Kalau PSI itu teman, PDI Perjuangan itu adalah saudara. Itu pertama. Nah, yang kedua, kepentingan masa depan. Tentu berteman ya dalam pengertian politik atau bersaudara dalam pengertian politik dengan PDI itu akan jauh lebih menguat, lebih kuat, lebih bagus, lebih strategis dibandingkan dengan partai-partai yang lain. Nah, kedekatan Prabowo dengan Puan dalam acara yang kemarin itu, saya sih membacanya bagian dari upaya memperkenalkan kemungkinan dua tokoh ini akan teraju di Pilpres 2029 yang akan datang. Baik, jadi saya ke Mas Ali. Kemungkinan. Maaf saya potong Bung Rey. Waktu kita terus, saya ke Mas Ali. Mas Ali, menanggapi apa yang disampaikan oleh Bung Rey, sosok seperti apa yang diinginkan oleh PSI? Sosok Prabowo seperti apa yang diinginkan oleh PSI? Yang pertama bahwa kita merasakan hal yang berbeda dengan Bang Rey yang kemudian melihatnya dari jauh begitu ya. Kehangatan kami, kehangatan Pak Prabowo dengan ketum kami, dengan kader-kader kami, dan kedatangan beliau di Kongres PSI, itu kehangatan yang luar biasa. Kami merasakan betul energi positifnya kepada kami. Soal distingsi kawan, saudara, itu kan bahasa-bahasa yang disimpulkan oleh Bang Rey. Kami merasakan betul. Apakah kemudian kami dianggap adik, dianggap anak, dianggap saudara, kami tetap merasakan kehangatan Pak Prabowo kepada kami. Belum lagi kehangatan beliau dengan Bapak Jokowi, presiden sebelumnya dan presiden sekarang. Dan kalau kemudian kita ngomong sejarah bagaimana hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, tentu lebih hangat begitu. Dan itu kontradiksi dengan yang disampaikan oleh Bang Rey begitu, bahwa kehangatan Pak Jokowi dan Pak Prabowo sangat luar biasa. Sebelum ke Kongres, beliau mampir ke rumah beliau, kemudian makan bersama, dan itu kehangatan yang bisa kita rasakan gitu loh. Itu berbeda dengan kesimpulan Bang Rey bahwa ini saudara kawan, dan menurut kami tidak ada begitu. Saya yakin Pak Prabowo tidak punya kesimpulan itu begitu loh. Karena ini bagian dari yang kami sering sampaikan bahwa ada elemen-elemen masyarakat, elemen-elemen elit yang kemudian terganggu dengan hubungan yang sangat harmonis Bapak Presiden Prabowo dengan Bapak Jokowi ini begitu loh. Sehingga ya terus-menerus dinarasikan bahwa ini tidak efektif, tidak hangat, bahwa kami merasakan betul kehangatan Presiden Prabowo kepada kami, bagaimana beliau nyaman memberikan sambutan, beliau nyaman menyapa kader-kader kami begitu. Baik, terima kasih. Daripada hanya kemudian kesimpulan bahwa ini kawan lebih baik, kawan ini kastanya lebih baik dari saudara, tidak. Yang jelas yang lebih tahu tentunya dari Jokowi dan juga Prabowo-nya ya, menempatkan PSI dan juga menempatkan PDIP seperti apa begitu. Baik, ini ya.
Kan Pak Baik, terima kasih nih buat Mas Ali dan juga Bung Rey atas diskusinya pada sore hari ini. Kita nantikan bagaimana dinamika politik selanjutnya. Salam sehat semuanya.